gamenya ya. Kuharap sih seperti itu teman-teman. Yang kuharap sih seperti itu ya teman-teman ya. Air tenang menghanyut. Ulang. Udah 2 kali tadi guys. Tadi di game ke-7 juga kayak gitu. Nih game 8 juga kayak gitu guys. Waduh, hari-hari ya. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Ayo kita bertarung. Kane nggak ada, sekuat iya hati. kemungkinan gara-gara Kane nggak ada kali ya. Mungkin guys, mungkin. Iya, dia VIP guys. Cuma 1 game doang sih dia VIP-nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Repan. Halo Repan, Suara welcome. merdu dari penderitaan. Aku masih nunggu 2 orang respon. 2 orang responnya belum ada respon apa-apa kah? Cuman anak PS-nya udah siap kan ya? Ada di tanganku. Ya apa-apa, nanti juga jawab kok. Ini masih nunggu 20 menit lagi mungkin guys, untuk bisa mereka jawab dulu guys. Biarkan mereka yang jadi pahlawan. Kalau emang nggak muncul, Akulah kebenaran yang ya enggak, didambakan aku mau dunia. 10 aja katanya. Ya udah boleh, nanti dia cepetin yang si Exo sama B ini. Oke ya, nih udah ada 3 pick ya. Udah ada Kliwon, Shinso sama Gears udah berhasil ngamanin hero mereka. Udah ada Granger, udah ada hero Sapphire, udah ada Yuzong ya. Pernah habis. Sementara teman-teman dari tim lawannya udah ada Badang, Pance dan juga hero Sicilian ya. Udah berhasil diamankan untuk game yang kali ini. Book match 10 katanya B. Ya udah aku booking. Cuman nanti lihat dulu ya itu si Kak Nira guys. Kalau misalnya Kak Niranya bilang ini sudah lama menanti lawan yang sepadan. gue nggak tahu juga nih masalahnya 10 gratisannya masa 8 lagi guys. Ini gratisan tadi udah banyak banget tadi awalnya ya. Kecil selalu usil. Udahlah nggak apa-apa lah. Semoga bisa ya, amin. Oke. Beri dari join saluran teman-teman. Berenang melawan arusnya. Kalau mau free via saluran teman-teman, join aja ya via saluran ya, linknya di bio guys. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Udah ada 1 pick lagi yang akan mencoba untuk diambil oleh seorang Kenon ya, S New, yang kira akan mencoba untuk memakai hero Marsha sepertinya. Api pertarungan tidak akan Gua rasa pernah RRQ kalah bang, kenapa tuh? Hero dengan mencoba untuk memakai hero Hyper ya. Untuk game yang kali ini dengan pick terakhir yang juga kini akan diamankan oleh Serang Dins, lebih mengamankan hero Pavius. Wah, ini bakal jadi pemain yang bakal kuat buat jadi badan sih harusnya sih untuk match yang sekarang ya. Ini kostum ya teman-teman ya, main kostum dikesarin sama dimasukin replay YouTube-nya. Jadi kalian kalau pengen ikutan boleh teman-teman ya. Guys ya, kita langsung masuk ke game yang selanjutnya guys. Lanjut.
Lanjut. Welcome to Land of Dawn, RRQ versus EPOS. Ini akan terjadi pertarungannya. Untuk match yang kali ini ada Gears mencoba memakai Yuzong, Cleveland dengan mencoba untuk memakai Granger, Shinso dengan mencoba untuk memakai Hero Sapphire, Kenon S New kita lihat mencoba untuk memakai Hero Marcia, mencoba untuk membantu agar seorang Kaido bisa mendapatkan sebuah res buff dengan cukup cepat. Aerus dan juga di area tengah dengan memakai Hero Cecil melakukan platingan langsung, dan Kuzi dan juga kini bermain di arah bottom lane dengan memakai Nathan, mencoba untuk memenangkan pertarungan. Di saat kita lihat ada seorang Sa mencoba dengan memakai Hero Pance, mencoba untuk mengamankan langsung ke arah sebuah res buff. Di sana ada Ruli yang juga kini mulai bersiap melakukan rotasi kah, mungkin bisa mengcover posisi. Namun Dins juga kini harus bersiap untuk berhadap dengan seorang Dins yang ada di bagian top lane kali ini, memberikan beberapa penyerangan dan mungkin bisa membuat Dins dalam ancaman. Apa dengan beberapa darah yang cukup banyak berkurang dari seorang Dins, bisa membuat gearnya pun kini lebih berhati-hati. Tapi sayangnya Koze mencoba memaksimalkan langsung dengan beberapa tembakan, dengan hampir saya membuat seorang Kliwon mungkin bisa jadi opsi utama di game kali ini. Dengan rotasi yang juga dikirimkan oleh seorang Shinso dan juga seorang Kenon S New mencoba untuk memberikan team fight. Apakah berhasil membuat Koze kini jadi opsi utama? Dengan pengejaran yang juga berhasil dilakukan, Kaido berhasil melakukan sebuah pengambilan. Sebuah Fiendis pun juga saat ini sedang terjadi. Dins harus juga terkena satu buat double kill. Kill tambahan pun didapatkan di tangan teman-teman dari tim RRQ, yang kini juga akan berhasil untuk bisa menambah pick off-nya lagi untuk match-nya kali ini. Adapun juga bakal jadi opsi berikutnya yang mungkin teman-teman dari tim RRQ akan mencoba untuk ambil ya. Dengan beberapa efek stun yang juga masih bisa dilakukan, Rule terancam mencoba untuk bermain dengan aman. Ini melakukan lagi satu buah pukulan dengan flicker yang juga tadi sempat dilepaskan langsung oleh serang Shinso. Media pertarungannya tentunya cukup bisa membahayakan ya untuk match yang sekarang. Namun persiapan untuk bisa melakukan sebuah sarta pun kini juga akan disetap langsung oleh teman-teman tim EPOS, dan Sah mulai mencoba untuk mengcover. Satu retribution akan tentunya coba dilakukan oleh serang Sah dengan down yang juga tadi sempat terbuka. Ngambil antara pertama, lain kabar berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim RRQ yang ada di bagian atas sana. Mencoba membuka Tron Rose dan lihat berhasil untuk diambilkan satu buah retribution. Rui pun juga berhasil mendapatkan satu buah point kill, dan Kaido pun juga harus berhasil ditumpangkan. Dua pick up tambahan diciptakan, dan kini ada satu buah res buff yang juga sedang dicuri. Namun sayangnya di bagian top lane pun terlalu jauhnya seorang Gears. Ini juga harus membuat dirinya pun terkena eliminasi, dan pengambilan pick off-nya cukup banyak terjadi langsung di tangan teman-teman dari tim EPOS di game kali ini ya. Dengan cukup cepat berhasil untuk mengubah permainan dan akan membuat pasukan dari tim RRQ dalam ancaman. Dengan beberapa tembakan yang juga kini dilakukan, turretnya juga akan dihancurkan di arah bottom lane. Dengan kini juga ada seorang Kenon S yang juga berhasil melakukan sebuah double kill. Berhasil memberikan sontekan luar biasa. Kita lihat dengan pertempuran yang masih cukup masif terjadi, dengan recall yang harus dilakukan langsung untuk ke area belakang untuk seorang Kenon. Ikut dong, setiap mau ikut lewat saluran relock mulu katanya. Kalau mau ikutan dari saluran doang guys, atau kalau mau enak Ronski VIP aja. Buset, tiba-tiba ada seorang Fenrir ya. Fenrir dari mana aja Fenrir? Tentunya harus mencoba untuk mencari stack agar bisa lebih kuat lagi. Tapi Koze pun juga kini harus mencoba untuk bermain di area bottom lane lagi ya. Dengan belum ada pick off yang sama sekali bisa didapatkan ke arah serang Kliwon kali ini, akan menjadi pemain yang cukup membahayakan karena lawannya juga global ya. Global Nathan ya teman-teman ya. Habis main bareng sama Alomani satu game. Buset, Alomani dengan beberapa Rhapsody di sana mencoba dilakukan. Kenon pun dalam ancaman, bantuan pun datang. Saya siap untuk bisa mengcover, dan beberapa serangan dengan Tron Rose-nya pun berhasil membuat Non pun hilang di sana. Namun lihat dengan arah kelengahan yang juga kini terjadi buat teman-teman dari EPOS, sepertinya penghancuran turret di arah top lane akan mencoba untuk langsung dihancurkan di tangan dari sang Gears. Mencoba untuk membuka satu buah catching minion langsung dengan wave minion yang masih begitu baik untuk seorang Gears pun plating di game kali ini. Mencoba untuk menunggu di area burst. Dengan kini persiapan untuk bisa memenangkan sebuah satu pun kini juga harus terjadi. Dengan pukulan yang juga harus mengenai serang Shinso dan harus dipaksakan mundur
Ngambil turtle-nya akan berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim pos yang kini akan mencoba untuk melakukan pengambilan. Donilite pun tadi juga sempat dilakukan, tapi sementara diserang Sah berhasil mengamankan sebuah turtle dengan sebuah retribution di sana, mengambil turtle untuk kedua kalinya dengan gas yang juga kini harus dalam ancaman. Ada seorang Airus yang akan jadi opsi utama dengan beberapa manuver yang juga sempat dilakukan, tapi gagal untuk bisa membuat dia pun selamat dicakar dengan cukup cepat. Kenon pun kini juga harus mencoba untuk escape, sementara di arah lainnya ada seorang Sah yang masih cukup kuat untuk bisa membawa point kill, dan Sputter Fine Beast pun harus bisa dilewati ya. Karena tentunya damage dari serang Kaido pun juga jadi salah satu yang cukup mengancam harusnya untuk teman-teman dari tim EPOS di game kali ini. Dengan harus lebih mencoba untuk mementingkan gold tambahan ya untuk bisa diambil teman-teman dari tim EPOS. Ini bentar lagi bakal menuju ke arah 18.000 gold, dan teman-teman dari tim RRQ ya masih harus mencoba untuk mengejar juga sekitar ketinggalan mereka ya 3.000-an. Dengan cara mungkin tim fight-nya harus lebih baik lagi, meminimalisir juga kesalahan yang mungkin akan terjadi. Tutorial pun juga harus bisa dijaga dengan baik ya. Apalagi dengan kini mereka harus kehilangan sebuah auto pertama ya di arah top lane sana. Mungkin ada beberapa turret lain yang mungkin akan jadi pilihan untuk teman-teman dari tim EPOS lainnya. Dengan kini serangan yang juga lebih difokuskan dengan Black Dragon Form yang juga tadi sempat seorang guys lakukan, mencoba mempersiapkan sebuah pengambilan ke arah serang Dins yang ada di sana. Dan lihat masih dengan beberapa tembakan dari serang Shinso, mencoba untuk melakukan penunggangan dari belakang, tapi malah jadi sebuah opsi untuk bisa mengambil pick up langsung di game kali dan mencoba untuk mengejar dengan serangannya lagi. Apakah berhasil mengambil satu buah point kill dengan Kenon yang kini harus juga terkena tumbangan di sana. Cukup baik permainan yang teman-teman dari tim EPOS kini berhasil lakukan. Turutnya mencoba untuk langsung diincar juga oleh teman-teman dari tim EPOS, mencoba untuk mereka memperkuat lagi kedudukan mereka untuk sebuah matchnya di game kali, dan turtle ketiga ini juga bakal mencoba direbut meskipun dengan sifat yang harus bisa lebih baik. Ada sedang menunggu terkena beberapa serangan, namun turtle-nya pun berhasil diamankan di tangan dari seorang Sah yang juga kini mencoba untuk mengejar ke arah beberapa pemain lainnya. Pasukan dari tim RRQ pun dalam ancaman, meskipun Kaido pun kini juga seperti akan mencoba untuk memasakkan pulang. Masih ada beberapa kendala yang juga harus membuat dirinya pun kini malah terkena tumbangan. Black Dragon Form sempat dilakukan juga untuk serang guys dan berhasil menjangkau seorang Sah untuk gagal bisa kabur. Flicker pun masih bisa untuk seorang Rulil pun lakukan, dan Airus kini mencoba untuk lebih selamat ya, bermain dengan safety karena memang menunggu ke arah Lord yang ada di arah top lane akan cukup pasti ya daripada menunggu seseorang yang nggak pasti untuk bisa didapetin ya teman-teman ya. Dengan kita beberapa serangan yang juga kini akan dilakukan lagi oleh serang Kuzi, bermain-main di bagian top lane, siap untuk bisa ngasih pertarungan dengan lebih kuat, meskipun memang harus juga lebih waspada karena tentunya teman-teman dari tim RRQ punya pemain-pemain yang bisa ngebuat penculikan ya. Menurutku sih bisa dilakuin ya. Mereka punya si Marsha, damage-nya juga bakal cukup dalam dan punya mobilitas yang luar biasa banget kalau misalnya bisa dikejar ya. Tapi kali ini sayangnya Gears harus terkena eliminasi. Koze pun mencoba untuk menambah pick up-nya lagi. Bahkan ada beberapa bantuan yang kini bakal datang. Koze pun cukup tenang. Bantuan damage turret pun cukup dalam. Seorang Donilite pun juga berhasil membuat seorang Koze pun diamankan. Shinso, Donilite yang begitu berbahaya, berhasil membuat Koze yang awalnya mungkin masih punya peluang untuk bisa kabur dan selamat, malah harus terkena eliminasi untuk gamenya kali ini. Dengan turret yang juga akan jadi sebuah opsi untuk bisa dihancurkan di tangan teman-teman dari tim EPOS untuk match yang kali ini ya. Belum ada sebuah serangan yang bisa dimanfaatkan dengan cukup baik lagi oleh teman-teman dari tim RRQ, dan mereka apakah bakal kehilangan momen untuk Lord yang pertama yang mungkin teman-teman dari tim EPOS bisa ambil di game yang sekarang ya. Memar gua kapan main katanya EXO. Tadi ku cari kau nggak ada EXO, paling di 10 ya. Tadi malah si siapa namanya Dins ya, aku cepetin ya. Tadi aku coba chat di akun keduaku cuman nggak dijawab, jadinya di 10 ya. Di 10 baru main guys. Semoga aja orang-orangnya masih ada nanti di 10. Oke, aman. VIP 4000 tapi mainnya di 10 ya. Di game akhir ya. Dengan Lord yang kini akan berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim RRQ, mungkin bisa membuat mereka pun
melakukan pengambilan ya. Dengan rotasi yang juga kini sedang dilakukan. Non bermain di area bawah, mencoba untuk mungkin mengambil turret pertama ya buat teman-teman dari tim RRQ. Karena memang kesulitan buat teman-teman dari tim RRQ ya karena turret sih. Mereka belum bisa dapetin turret manapun. Ini match berapa? Ini match ke-8. Di sini 9, baru 10 ya. Lord yang ada di bagian atas kini akan mencoba diambil di tangan teman-teman dari tim EPOS. Apakah bisa untuk mereka dapatkan tanpa gangguan yang cukup bisa membahayakan, dan Retribution berhasil terkonek langsung dari seorang Sa di sana. Dengan rotasi yang juga kini bakal dilakukan di bagian atas sana ya. Kita lihat dari segi lane slotnya 6 pick off udah diciptain ya. Aja oke siap EXO, ditunggu ya. Ngantuknya katanya, buset, turu kah? Dan udah dapetin turret yang ada di bagian atas ya. Teman-teman dari tim RRQ kini akankah harus kehilangan beberapa turret lainnya. Dengan turret yang juga kini akan sudah hancurkan juga di area tengah. Uzi memberikan satu buah push lain dengan harus membuat pasukan dari tim RRQ pun kini masih menunggu guys untuk juga kembali respawn. Mungkin penyerangan tambahan lain mungkin bisa dilakukan juga oleh seorang Ruli ya. Bisa menjadi pemain yang juga cukup penting dengan face crack dan juga barrier yang bisa untuk dia lakuin ya. Dan kini lebih menunggu sejenak dengan Lord yang akan mulai masuk. Ini teman-teman dari tim RRQ juga harus manfaatin posisi-posisi mereka agar terhindar ya dengan pengejaran atau teman-teman dari tim EPOS yang mungkin bisa dapetin momen ya. Nasar Entropy pun langsung dilakukan oleh serang Fuzi. Mencoba untuk kini melakukan pick off langsung ke arah serang Ges yang harus malah berhasil ditumbangkan terlebih dahulu. Damage turret pun cukup dalam dan harus membawa serang Sa pun pulang. Masih gagal untuk bisa menghancurkan karena sebut turret yang ada di area dalam. Tapi setidaknya teman-teman dari tim RRQ kini dalam tekanan ya. Dengan persiapan Karlor kedua yang mungkin teman-teman dari tim EPOS akan mencoba untuk lakuin di game kali ini. Dan posisi yang juga kini sedang menunggu. Sebuah entropy pun terbuka langsung. Mencoba untuk memainkan turret untuk bisa dihancurkan di area bottom lane. Kaido benar-benar gak dikasih untuk bisa mendekat ya. Sementara Dance dari segi penyerangan ini bakalkah memulai sebuah inisiasinya. Harus malah ditumbangkan terlebih dari seorang Ruli pun juga harus terkena eliminasi lainnya. Dua pick off diciptakan, namanya Entropy pun berhasil terkonek. Kozak ini harus melawan 3 orang member dan harus membuat dirinya pun dijegal langsung dengan double kill yang sempat dia pun dapatkan di match kali ini. Sama-sama kehilangan 2 orang member, cuman tambahan dari pick off yang didapetin oleh pasukan tim RRQ ini membuat mereka udah ngamanin 3 orang member ya. Sehingga kerugian masih harus terjadi buat teman-teman dari tim EPOS meskipun mereka berhasil dapatkan pemain lagi. Sa menjadi pemain yang juga cukup harusnya dilihat ya sebagai ancaman untuk teman-teman dari tim RRQ. Kaido juga kini masih cukup sulit ya. Akhirnya harus melakukan sebuah buy station agar bisa membuat pengambilan purple pun dilakukan. Untungnya Retribution ini nggak menghalangi untuk seorang Kaido ya. Bisa melakukan pengambilan karena purple-nya dengan cukup tenang. Ada Retribution dari kedua hypernya ya, sehingga memang tadi berhasil untuk diambil dengan cukup mudah untuk seorang Kaido. Namun dari seorang Sa akan mencoba untuk juga memainkan sebuah inisiasinya di bagian atas sana dengan wave minion yang kini sedang dilakukan platingan di arah atas. Mencoba untuk bersiapkan untuk melakukan pengambilan karena Lord yang kedua. Dengan kita lihat beberapa tembakan lain yang juga kini Kozi sedang lakukan. Purple akan mencoba untuk diambil oleh dirinya. Dengan Marsha yang kini juga sepertinya harus terpojok dan gak bisa untuk kabur dengan mudah. Mencoba ditumbangkan langsung di gank kini dengan begitu cepat. Pengalihan perhatian yang mungkin bisa terjadi untuk pasukan tim RRQ melakukan pengambilan karena Lordnya. Meskipun ternyata gagal untuk bisa dilakukan dengan cepat kali ini. Jadi pengalihan perhatian yang tadi dilakukan bukan karena Lord ya untuk bisa diambil. Karena kini malah Lord mulai dikuasai lagi oleh teman-teman tim EPOS. Dan bahkan ada satu fish crack yang berhasil untuk dilakukan oleh seorang Ruli. Mengambil karena sebuah Lord yang kini malah berhasil untuk didapatkan lagi untuk pasukan dari tim EPOS di game yang kali ini. Ini Lord kedua harusnya ada animasi tambahan yang bisa memperkuat turretnya untuk bisa dihancurin ya. Dan kayaknya nggak ada sebuah cara lain untuk pasukan dari Kaido. Terkena tembakan cukup dalam yang harus membuat dirinya pun tumbang. Purple pun juga kini sedang mencoba diambil di tangan seorang Kozi. Juga tembakan juga dihindari.
Dengan kini ada serang Kenon yang bakal menunggu dan kini akan mencoba untuk memberikan satu buah HBD langsung ke arah serang Koze, tapi sepertinya ketahuan dan gak berhasil pula Kenon. Masih dalam perjalanan untuk bisa selamat dalam pertarungan. Soal Black Dragon From pun juga kini dilakukan. Apakah kini bakal mencoba untuk langsung mengincar ke arah Black Liner dari pasukan tim lawan? Namun sepertinya harus juga memikirkan bahwa Lord pun kini mulai masuk. Akan jadi kendala besar jika nggak bisa dieliminasi terlebih dahulu. Namun sayangnya Kenon pun harus tereliminasi dan pick up tambahan pun juga sepertinya akan mencoba menciptakan keresahan Kliwon yang masih berhasil untuk kabur. Berhasil selamat tapi turut di bagian tengah pun udah berhasil bobo dan entropi pun dilakukan juga oleh serang Koze, tapi kini malah membuat dirinya dalam bencana. Harus membuat dirinya pun juga tumbang di sana meskipun berhasil melakukan sebuah double kill. Beberapa pemain tersisa namun pasukan dari tim EPOS pun juga cukup banyak kehilangan pemainnya. Untuk game yang sekarang dengan kini hanya misalkan satu orang member aja ya. Dengan role yang harus bertahan di sana. Kini harus waspada karena dengan sendirian aja harus membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ mungkin bisa melakukan explore dengan lebih enak lagi ya. Apalagi dengan gold yang kini perlahan mulai dikejar. Point killnya memang masih jauh untuk bisa dikunci, tapi setidaknya mereka udah cukup bisa lebih main luasa lagi ya. Dengan Kenon yang juga kalau kita lihat dari segi-segi item yang udah diambil, lebih ke arah damage banget ya. Lebih ke arah damage banget guys, Marsianya guys. Udah ada Blade of Despair, si Hilbert dan Heptasis ya. Dengan Rapid Boot yang jadi item lain juga untuk bisa lebih cepat lagi memberikan sebuah rotasi ya. Namun ada sisa juga yang bisa jadi pemain yang berbahaya juga untuk game kali ini. Dengan beberapa item yang juga udah berhasil diambil. Winter jadi item lainnya. Dan tentunya bisa membawa Sarangsa dapat kesempatan ya. Agar bisa lebih lama bertahan di Land of Dawn kali ini. Dan lebih diserahkan serangan ke arah dua member dari pasukan tim RRQ. Dan kini langsung mencoba dikepung oleh teman-teman dari tim EPOS. Point kill tambahan pun dilakukan. Guys, terlalu offside. Dan teman-teman dari tim RRQ lainnya perlahan mulai mundur kembali ke belakang. Kembali memperkuat defense-nya di game kali karena mereka juga udah kehilangan 3 base turret ya, sehingga Super Minion bakal enak banget kalau misalnya mereka nggak jaga tempatnya dengan cukup aman ya. Dan Lord yang ketiga juga bentar lagi bakal muncul. Bisa jadi opsi juga untuk mereka teman-teman dari tim EPOS melakukan pengambilan langsung ya. Cuma mereka juga mungkin harus berhati-hati karena satu speed push ini juga bisa membahayakan teman-teman dari tim EPOS ya untuk game kali ini. Outer turret yang akan mulai dihancurkan di arah top lane mungkin bisa didapetin langsung, tapi tak. Sebuah Lord yang ketiga ini juga udah berhasil diamanin oleh teman-teman dari tim EPOS dengan adanya retribution dari Sarangsa. Dengan kini juga mencoba mengejar pilihannya ke serang Kaido sepertinya gagal kan dilakukan. Masih ada serang Airus yang berhasil memberikan backup lainnya. Backup pun berhasil diciptakan langsung untuk match yang kali ini dan Lordnya masih mencoba untuk berjalan ke arah tengah langsung dan ini akan jadi ancaman. Non, siapkah untuk bisa mengcover posisi dari seorang Koze yang kini terlalu nekat di bagian depan sana. Masih mencoba untuk melakukan positioning, tapi kini harus malah membuat diri pertahanan eliminasi dijadikan pilihan oleh serang Kiris. Dan gak adanya seorang Koze dan juga Airus apakah bisa membuat pasukan dari tim RRQ langsung dikalahkan di Meska dan Ruli terlalu memaksakan jika harus sendirian. Berasa melakukan beberapa serangan dan harus melalui tumbangkan. Wipeout akan terjadi di tangan teman-teman dari tim RRQ dengan disiplin mereka untuk bisa menjaga ke area base-nya. Ini bakal membuat serang Dins pun sendirian dan sebuah momen untuk melakukan sebuah penghancuran ke arah turret pun kini teman-teman dari tim RRQ pun harusnya bisa untuk dapatkan. Lama lagi kata Ludjet, bukannya tadi katanya itu Kanera bisa kah berarti kah habis ini kah? Beberapa turret yang juga kini berhasil dihancurkan langsung. RRQ mencoba untuk mengambil satu buah inner turret juga. Dengan defense yang harus diperkuat juga oleh seorang Koze dengan entropinya. Membawa beberapa tembakan dengan dua orang pemain yang siap untuk mengcover. Sementara dengan satu buah tembakan Donny Light dari serang Shinso mungkinkah bisa untuk mengenai tadi ke arah pemain dengan Dins. Yang harus mulai bersiap lagi untuk bisa melakukan pengambilan ke Lord yang keempat ya. Waduh. Iya katanya. Halo Kak Janet, Kak Janet tadi aku chat buat nanyain tadi bisa gak di game 9 dipercepat buat sparingannya. Soalnya tadi VIP-nya sepi ternyata. Ternyata game 10 masih ada guys. Cuman kayaknya
Teman-temannya bisa ya? Teman-teman dari tim PS ya? Di game 9 bisa ya? Bisa simple start, bisa juga simple start teman-teman. Jadi kalau kalian donat banyak, kalau emang nggak bisa habis langsung, itu palingan disimpan slotnya teman-teman. Bisa kok guys, satu slotnya 4.000 tapi. Oke, ini dengan 5 orang pemain. Oh sana atur, iya. Tadi baru dikasih tahu juga sama Kak Nira. Sana ternyata atur ya. Entropik ini dilakukan langsung, mencoba untuk menghancurkan ke arah sebuah base. Dengan Diz yang juga mencoba nekat langsung ke arah sebuah base. Gak ada penahanan yang cukup kuat untuk bisa membuat tim pun bertahan. Dan beberapa pemain pun kini akankah harus hilang. Sementara Kaido pun masih berhasil pulang. Tapi tersisa 3 orang member dari pasukan tim RRQ aja. Ini membuat tentunya jadi sebuah bencana. Belum lagi dengan yang kini juga bakal mulai masuk ke arah dalam sana. Dan ini bakalkah membuat pasukan dari tim RRQ dikalahkan di game kali ini. Masih belum bisa terjadi. Mengambil ke arah gamenya. Namun tersisa 1 pemain final lagi dan hampir saja. What? Defense masih sangat kuat dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ untuk game yang sekarang. Dengan pasukan dari tim Ipos yang harus kembali pulang. Beberapa buffnya pun harus kembali dilakukan. Lordnya juga kini akan berhasil untuk diambil. Ada pergerakan dari seorang Kaido ya. Mencoba untuk juga melakukan kas dominasi ke arah Lordnya di game kali ini. Dengan adanya seorang Ruli yang kini bakal dikejar lagi. Satu buah dead Sonatsa sempat terjadi. Emanasi pun berhasil untuk terconnect dengan Lord yang akan didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Dan Retribution pun terjadi. Comeback Israel sepertinya mungkin bisa dilakukan. Dan akan membuat Ipos pun dalam ancaman untuk game yang sekarang karena Lord yang keempat. Ini bakal cukup kuat tentunya. Dan akan menjadi bencana jika mereka nggak bisa melakukan penahanannya di sana. Dengan seorang Sah yang kini harus sepertinya melakukan recall. Tapi seorang Airus akan mencoba untuk memasukkan langsung. Akan jadi warning sih kalau misalnya ada pemain-pemain dari pasukan tim Ipos yang malah mencoba untuk ngelakuin pertarungan terlebih dahulu. Padahal Lordnya belum jalan sama sekali ya. Oke, mandi katanya. Waduh, disuruh mandi gak tuh? Ini juga mencoba membawa beberapa wave minion masuk untuk ke area tengah sana. Pasukan tim RRQ bersiap untuk bisa ngambil karena gamenya. Dengan seorang sayang juga kini hampir saja bisa untuk ditumbangkan. Winter pun jadi tempat di mana seorang Airus pun bisa bertahan dan harus malah membuat Kenon pun kini ditumbangkan. Sementara Entropi diserang Koze pun gagal untuk bisa melakukan juga sebuah aksi ya. Kebaiknya bakal mencoba untuk melakukan pertarungan langsung ya. Tapi dengan kini fokusnya juga karena Lord. Ada seorang Kaido yang mencoba kabur. Atau Paintis pun digunakan. Tapi sepertinya penghancuran keras buat surat yang ada di wayne bawah pun berhasil teman-teman dari tim RRQ pun lakukan. Dengan defense yang harus diperkuat juga oleh teman-teman dari Ipos di sana. Defense yang harus bisa membuat eliminasi karena Lord yang keempat ya. Ini bisa teman-teman dari tim Ipos pun lakukan ya. Madara aja Mar katanya. Lord gak sih guys? Tetap Lord gak sih? Cuman Madara ya. Iya sih namanya Madara sih guys. Yang kini juga akan mencoba untuk membawa beberapa wave minion lagi untuk bisa masuk ke tengah. Dan kayak ini menjadi sebuah permainan yang akan bisa langsung diamankan oleh pasukan dari tim Ipos ya. Dengan mereka perlahan mulai mundur lagi. Black Dragon Form mulai mencantik ke arah pemain. Siapakah yang akan jadi sebuah opsi? Airus sepertinya akan jadi pengambilan yang akan mencoba untuk diamankan. Petrified Gaming mencoba untuk juga dilakukan. Tapi sayangnya hingga untuk bisa memberikan follow up. Dan position dari seorang Airus pun masih cukup baik. Dengan beberapa tembakan yang juga seorang Koze akan lakukan. Dan berhasil membuka satu pick off ke arah Ruli. Namun Sapun juga berhasil tertumbangkan di game yang kali ini. Sementara dari serang Koze pun juga tadi berhasil untuk membuka satu eliminasi. 2 tukar 2 pun terjadi. Donil pun cukup dalam dari serang Shinso. Harus memukul mundur pasukan dari teman-teman tim Ipos untuk bisa pulang ke area belakang. Recall-nya harus dilakukan sejenak. Sementara dari teman-teman timku Uzi, kita lihat mencoba untuk kini ya. Ini sendirian di bagian depan ya. Apakah akan memulai pertarungan lainnya? Entropi pun sedang terbuka, tapi Shinso pun gagal terjadi di sana dan malah membuat seorang Toyom pun melakukan sebuah rhapsody cukup besar pula untuk bisa membuat seorang Koze mungkin bisa ditumbang, tapi sepertinya gagal terjadi dan Koze pun masih survive kali ini. Masih ternyata juga terkena eliminasi dibuat oleh serang guys yang harus juga kehilangan immortality-nya sekarang.
Apakah masih berhasil kabur? Di satirnya pun harus terkena geprekan dan sendirian. Shinso dalam ancaman. Satu tembakan sempat dia lakukan, tapi akhirnya juga bisa membuat sebuah space kosong. Kini akan kata teman-teman dari tim EPOS pun memanfaatkan dua orang pemain lainnya. Ini mulai respon lagi dan siap untuk bisa ngecover, bahkan sebuah immortality pun hilang dari seorang Arus dan tertembak dengan satu Donny Light. Tembakan yang cukup berbahaya dengan dia yang juga harus kehilangan immortality-nya. Dengan Rule yang juga kini bakal kami jadi kejar. Teman-teman dari tim RRQ mencoba untuk membuka juga satu Donny Light ke arah seorang Rule di sana. 20.000 dari Rons Wakak. Rons 5 selbang M10 main tinggal 4 simpen dulu 1 miliar 742 Buset, si Rons malah donat 20.000. 234.281. Thank you. EXO Roar tadi udah. Si itu ya. Ternyata Bang itu juga Rons ya. Rons donat juga guys. Gelo guys, Bang Rons ikutan main di game 10. Siap Bang Rons. Ada yang mau ikutan guys di match 10 guys. Masih sisa 7 guys. Mau lewat saluran, mau login ML relog mulu katanya. Nah, langsung PIP ya. Langsung guys Bang Ron guys. Makasih ya Bangku ya. Ikut boleh di game 10 bisa guys. VIP aja. Sampai 12 gak bisa. Ini 9 pas 10. Ini 8 kak. Nanti mainnya di game 9. Sparingannya 10-nya kayaknya kosong buat kostum lagi ya. Pengambil Card Lord kini akan dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ. Dengan kesiapan mereka mungkin bisa melakukan pengambilan Card Lord di sana. Menjaga seberatnya Card Lord di pos pun juga akhirnya berhasil melakukan pengambilan Card Lord dengan sebuah retribution. Dan Lordnya sepertinya gagal untuk bisa didapatkan untuk teman-teman dari tim EPOS di sana. Dengan 3 eliminasi yang harus malah didapatkan terlebih dahulu. Dengan lead Soul Wonder juga berhasil diambil oleh seorang Kliwon di match kali ini. Jam 9. Match 9 kali bang. Match 9 bang. Lawannya timnya Kak Nira. Gak meter, jarang bawa, gemeter bawa, retri katanya. Waduh guys, gacor Bang Kaido ya, ngambil Card Lord. Dan kini juga harus membuat pasukan dari teman-teman tim EPOS pun kehilangan 3 orang member, tersisa 2 orang member lain. Dance pun kini akan dikejar. Tadi sempat ada Black Torgang Form dari seorang Gears yang hampir saja juga berhasil untuk mengejar para pemainnya di sana. Dengan wave yang juga kini sedang dijalankan, mencoba menghancurkan turret yang ada di tengah. Teman-teman dari tim RRQ akan mencoba untuk menghancurkan langsung inner turretnya kali ini. Sementara defense harus juga dilakukan oleh teman-teman dari tim EPOS. Ya tadi game 9 ya, awalnya nggak ada orang yang masuk lagi. Tadi yang booking di game 9 cuman tadi siapa? Nir ya? Nir sama Avian doang. Cuman kan itu kan malah ini kan? Malah nggak ada kan, Ninja kan tadi kan. Nah tadi niatnya pengen cool 9-in tuh akhir. Cuman ternyata malah ada yang donat lagi guys. Jadi nih game 10 ya teman-teman ya. Dengan kini kita juga ada turret yang lain yang akan juga berhasil dihancurkan di area tengah sana. Turret di bagian atas juga mungkin bisa didapatkan, tapi Tronros juga tadi sempat terbuka. Masih bisa membuat pasukan dari tim RRQ pun juga menghancurkan turretnya yang ada di area bawah sana. Dengan Pavilion yang masih begitu baik untuk bisa dipush. Base-nya akankah dihancurkan? Tapi penahanan pun masih cukup kuat untuk pasukan dari tim EPOS pun lakukan. Dan mencoba untuk membawa lagi beberapa wave minion yang kini akan dijalankan ke area tengah sana. Kliwon dan Shinso masih berfokus menjalankan area. Dengan 3 wave minion yang akan dijalankan, ini bakal ngebuat EPOS pun mungkin bakal berbalik ya keadaannya ya. RRQ bakal lebih buat maksimalin ke arah endgame-nya. Bisa kerasa nih teman-teman ya. Lord ke-30 bakal penuntu bang. Kemungkinan ya. Ini Lordnya yang siapa yang ngambil menurut gue sih harusnya bisa kuat banget nih guys. Dan Koze yang masih akan mencoba untuk memberikan beberapa tembakan lagi. Harus membuat Sa dan juga beberapa pemain lain pun mencoba untuk mengcover kali ini. Kaido masih menunggu juga di area burst. Mencoba untuk bersiap dengan satu buah Either Fang Beast yang mungkin bisa untuk diaktifkan. Tapi Winter jadi terbaik meskipun akhirnya pun harus malah membuat diri pun diamankan. Dan Sa mengambil Card Lord dengan satu retribution yang ternyata nggak dipencet di sana.
PV berapa? 4000 tapi mainnya di game 10 ya. Hingga video yang juga kini sedang dijalankan langsung ke area tengah. Wind of Nature jadi item lainnya yang juga berhasil diamankan oleh serang Kuzi. Mencoba untuk nantinya lebih berguna lagi dari segi Wind of Nature yang tentunya akan nge-cover ya damage dari serang Cleveland atau mungkin beberapa pemain lainnya yang kini juga sedang mencoba mempermulus sebuah areanya di bagian tengah. Sekarang game berapa? Game ke-8 akan mulai mencoba untuk masuk dan RRQ harus lebih berhati-hati. Ternyata mereka mencoba memberikan buying time dengan adanya seorang known yang sepertinya harus kembali pulang. Sementara Black Dragon Form pun juga tadi sempat terjadi ke area bawah. Gers mencoba untuk melakukan serangannya duluan, tapi Immortality pun hilang. Kini harus membuat diri pun diamankan. Starlordnya pun berhasil untuk bisa diamankan meskipun akhirnya beberapa pemain dari pasukan tim RRQ pun tumbang di sana dan Kliwon pun harus sendirian base-nya. Ini bakal cukup terbuka untuk bisa langsung diamankan oleh teman-teman dari tim EPOS dan harus membuat RRQ dikalahkan di match kali ini. Dan harus kita lihat teman-teman dari tim RRQ dikalahkan dengan permainan yang memang begitu disiplin oleh tim mereka juga ya. Penguatan dari defense-nya juga kuat dengan MVP dari seorang Shinso ya. Jadi pemain yang terus juga di area belakang tadinya, cuman emang tadi nggak bisa juga nge-cover posisi yang memang udah sulit sih guys. Udah di late game sih, tempatnya nggak baik, auto hilang ya. Dengan dua silver lainnya juga berhasil terjadi ke arah Gears dan juga Kaido. Ada dua mas lainnya, Kliwon dan juga Kenon. Sementara dari segi MVP juga didapatkan oleh serang Koze ya. Jadi pemain yang sangat-sangat kuat dengan 18 pick off bersama dengan seorang saya. Dan juga berhasil mendapatkan 13 poin kill. Ada Ruli yang juga cukup banyak mendapatkan assist. Dan Dins bersama dengan Aerus berhasil juga mendapatkan sebuah silver di game kali ini ya. Perbedaan dari segi poin killnya nggak jauh-jauh beda guys. 48 berbanding 45. Dengan durasi pertandingan 30 menit ya. Wah, ini game terlama kah buat match ini kah? Buat hari ini kayaknya nih setidaknya ya. Ini game terlama karena memang dari teman-teman kedua tim tarik ulur ya teman-teman ya. Oke, let's go, kita akan coba. Guys, untuk game 9 ini lagi ada Scream. Paling kalau mau Bang Al-Ghazali game 10. Mau kah Bang? Lapar pun hilang Mar. Iya, karena memang 30 menit guys. Let's go ya.